Pengaruh perkembangan gender. Pengaruh perkembangan gender menurut biologi. Yang pertama ada kromosom seks manusia. Kromosom seks manusia adalah bahan genetik yang menentukan jenis kelamin. Setiap manusia memiliki 46 kromosom yang telah disusun secara berpasangan. Pasangan ke-23 dengan dua kromosom berbentuk X akan dapat menghasilkan gender wanita. Pasangan ke-23 dengan kromosom X dan Y akan menghasilkan gender pria. Yang kedua ada hormon. Hormon terbagi atas dua berdasarkan jenis kelamin, yaitu estrogen dan androgen. Estrogen dan androgen terjadi pada wanita serta pria, namun memiliki fungsi yang sangat berbeda. Yang pertama, peran estrogen pada wanita memiliki peran untuk mempengaruhi perkembangan seks fisik wanita serta membantu siklus menstruasi. Yang kedua, androgen. Androgen berfungsi untuk mempromosikan perkembangan alat kelamin pria dan juga menjelaskan karakteristik sekunder seks pada pria. Yang kedua ada sosial. Interaksi sosial tentunya memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Dan interaksi pun biasanya sudah dimulai pada masa bayi dan bisa berlanjut sampai pada masa remaja mereka. Namun biasanya orang tua memiliki interaksi yang berbeda dengan anak laki-laki dan perempuan mereka. Begitu juga dengan strategi. Orang tua tentunya memberikan strategi sosialisasi yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan mereka. Seperti orang tua bersosialisasi dengan anak perempuan mereka agar menjadikan mereka lebih taat dan juga bertanggung jawab daripada anak laki-laki. Orang tua menempatkan lebih banyak pembatasan otonomi pada anak perempuan mereka. Sedangkan anak laki-laki, orang tua lebih memperhatikan anak laki-laki mereka dibandingkan anak perempuannya. Orang tua juga melakukan lebih banyak kegiatan bersama anak laki-laki mereka karena bertujuan untuk meningkatkan perkembangan intelektual mereka. Selanjutnya, sosialisasi yang terjadi dalam kelompok bermain. Semakin banyak waktu yang dihabiskan anak laki-laki untuk berinteraksi dengan anak laki-laki lain, maka akan semakin tinggi tingkat aktivitas mereka dan juga semakin meningkat pilihan permainan mereka. Namun, semakin banyak waktu yang dihabiskan anak laki-laki untuk bermain dengan lawan jenis, atau bisa dikatakan dengan anak perempuan, maka tingkat aktivitas dan agresi mereka akan menurun. Dan yang terakhir adalah kognitif. Gender berkembang menurut teori kognitif adalah kunci utama perkembangan gender dalam pandangan ini. Salah satu teori kognitif yang berpengaruh adalah teori skema gender, yang menyatakan bahwa pengetikan gender muncul ketika anak-anak secara bertahap sudah mulai mengembangkan skema gender sesuai dengan gender mereka. Mereka sudah mampu melakukan sesuatu hal yang pantas maupun tidak pantas dilakukan oleh gender mereka sesuai dengan budaya mereka. Klasifikasi peran gender. Di masa lalu, anak lelaki yang baik hati diharapkan menjadi mandiri, agresif, dan kuat. Sedangkan gadis yang disesuaikan dengan baik diharapkan akan tergantung, tidak agresif, dan tidak tertarik pada kekuasaan. Karakteristik maskulin dinilai lebih tinggi oleh masyarakat daripada feminin. Transgendensi peran gender. Artinya, kita harus berpikir tentang diri kita sebagai orang pertama, bukan sebagai maskulin, feminin, atau androgini. Orang tua harus membesarkan anak-anak mereka untuk menjadi anak laki-laki dan perempuan yang kompeten, bukan maskulin atau feminin ataupun androgini. Gender dalam konteks. Klasifikasi peran gender melibatkan kategorisasi seseorang dalam hal ciri-ciri kepribadian. Stereotipnya adalah wanita lebih baik daripada pria untuk membantu, namun perbedaannya tergantung pada situasi.
Perbedaan emosional antara perempuan dan laki-laki sering muncul dalam konteks yang menyoroti peran sosial dan hubungan. Seperti, wanita lebih cenderung mendiskusikan emosi dalam hubungannya daripada pria, dan mereka lebih mengekspresikan rasa takut dan kesedihannya. Pikiran moral. Jean Piaget menyatakan dalam cara berpikir tentang moral, anak harus melalui 2 tahapan. Yang pertama, pada usia 4-7 tahun, anak-anak akan menunjukkan moral heteronom. Yang kedua, pada usia 7-10 tahun, dalam tahap ini anak akan menyadari bahwa aturan dan hukum diciptakan oleh orang-orang. Perilaku moral. Menurut Bandura, Grusich 2006, perilaku moral adalah perilaku positif dan negatif dari perilaku antisosial yang ditentukan dari penguatan, hukuman, dan imitasi. Albert Bandura juga mengusulkan, dalam mengembangkan moral, setiap individu memakai standar benar dan salah yang berfungsi sebagai panduan dan pencegahan perilaku buruk. Perasaan moral. Teori psikoanalitik menurut Sigmund Freud adalah rasa bersalah dan keinginan untuk menghindari rasa bersalah adalah dasar dari perilaku moral. Menurut penelitian Grażyna Konczynska tentang perkembangan hati nurani anak-anak adalah bahwa anak-anak muda menyadari benar dan salah, memiliki kapasitas untuk menunjukkan empati terhadap orang lain, mengalami rasa bersalah, dan peka terhadap pelanggaran aturan. Kepribadian moral. Kepribadian moral memiliki 3 aspek. Pertama, identitas moral. Kedua, karakter moral. Dan terakhir, contoh-contoh moral. Blasi 2005 mengatakan, setiap individu memiliki identitas moral ketika gagasan moral dan komitmen sebagai pusat kehidupan mereka. Dan James juga mengatakan karakter moral mempunyai 4 status, yaitu kekuatan keyakinan, bertahan, mengatasi gangguan, dan juga mengatasi hambatan. Konteks perkembangan moral. Konteks perkembangan moral dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang tua, dan yang kedua, sekolah. Orang tua. Piaget berpendapat bahwa orang tua tidak memberikan input yang unik bagi perkembangan moral anak, tetapi teman sebayalah yang memainkan peran utama dalam perkembangan moral anak. Sekolah. Orang tua merasa aman jika mereka menyekolahkan anaknya, karena mereka mungkin merasa bahwa di rumah mereka hanya memiliki sedikit kendali atas perkembangan moral anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah mereka. Perilaku prososial dan antisosial. Prososial. Prososial adalah memperdulikan kesejahteraan dan hak orang lain, juga merasakan kepedulian dan empati terhadap mereka, dan bertindak dengan cara yang menguntungkan orang lain. Perilaku prososial dimotivasi oleh altruisme atau minat yang tidak mementingkan diri sendiri dalam membantu orang lain. Perilaku prososial merupakan landasan utama untuk anak-anak agar dapat diterima di lingkungan sosialnya. Anak-anak yang memiliki sikap prososial dapat mudah melebur dan bersatu dengan lingkungan sosial yang beragam, sehingga penting bagi orang tua dan guru untuk menghadirkan, menanamkan, dan memantapkan perilaku prososial pada anak sejak usia dini. Antisosial. Antisosial merupakan perilaku menyimpang. Sikap antisosial adalah sikap seseorang yang cenderung menyendiri, tidak mau bergaul dan berbaur dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya, juga bertindak atau melakukan hal-hal yang merusak atau menyusahkan untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Mereka tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Sikap antisosial anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Orang tua yang antisosial akan sangat mungkin untuk menularkan perilakunya ke anak. Apalagi selain didikan orang tua, rumah juga bisa menjadi ruang yang menumbuhkan sikap buruk kepada anak.
Orang tua yang kecanduan alkohol maupun obat-obatan dapat menjadi lingkungan yang buruk bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, perceraian juga menjadi faktor yang menekan psikis anak. Yang kedua ada pelecehan. Anak dengan sikap antisosial biasanya memiliki pengalaman diperlakukan dengan kasar, baik secara fisik maupun mental, oleh orang tua maupun orang di sekitar lingkungannya. Ketika seorang anak sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya, maka rasa percaya diri mereka terhadap orang lain akan berkurang. Pada akhirnya, sikap itu yang membuat mereka mengisolasi diri. Yang ketiga ada video game. Jika anak dibiasakan terlalu berlebihan bermain video game, maka akan berpengaruh buruk bagi perilaku anak. Salah satu pengaruh buruknya adalah perilaku antisosial. Perkembangan agama dan spiritual. Pada masa kecil, kebanyakan anak-anak mengikuti agama orang tuanya. Sedangkan pada masa remaja, perubahan kognitif pada remaja seperti peningkatan pemikiran abstrak, idealistis, dan logis yang memungkinkan remaja mencari pemahaman yang lebih baik tentang agama dan spiritualitas sebagai bagian dari pencarian identitas mereka.